Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman semua. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas bab toharoh. Di mana di bab toharoh ini juga nanti ada subbab-subbabnya lagi. Namun pada kali ini kita akan lebih fokus ke bab wudhu, gitu ya. Ya, untuk pengertian wudhu itu sendiri yaitu suatu kegiatan mensucikan anggota badan menggunakan air, ya, dalam tujuan untuk melakukan ibadah-ibadah atau kegiatan-kegiatan yang memang diharuskan kita dalam keadaan suci, seperti sholat, memegang mushaf Al-Quran, kemudian tawaf dan lain sebagainya. Nah, di dalam wudhu ini tentunya ada beberapa kesunahan, bahkan syaratnya, kemudian makruhnya yang membatalkan, kemudian rukun-rukunnya juga. Namun kita akan lebih fokus ke rukun-rukun wudhu itu sendiri, ya. Jadi rukun wudhu itu jumlahnya ada 6. Ada 6. Yang pertama itu niat. Yang kedua membasuh wajah. Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku. Kemudian yang keempat yaitu membasuh atau mengusap juga bisa sebagian kepala. Kemudian yang kelima yaitu membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki. Dan yang terakhir yaitu tertib. Nah, teman-teman semua yang kami muliakan, langsung saja mungkin ya kita akan mempraktekkan bagaimana cara berwudu yang baik dan benar sesuai dengan aturan-aturan yang ada, seperti itu ya. Namun sebelum itu, agar mungkin nanti praktek kita bisa berjalan lancar dan juga kondisional dan baik, mungkin ini nanti meja ini saya pindahkan saja gitu ya, supaya tidak mengganggu pandangan teman-teman semua yang mengikuti kajian pada hari ini. Seperti itu ya. Ya, oke, teman-teman semua, kita lanjutkan. Jadi untuk yang pertama yaitu niat. Nah, niat ini dibarengkan atau dibersamakan dengan membasuh wajah. Nah, jadi ketika kita melafalkan niat, kita juga melakukan atau membasuh wajah secara bersama. Dimana niat wudhu ini tentunya pasti teman-teman sudah mengetahui lah, sudah mengetahui. Mungkin bisa kita lafalkan bersama-sama terlebih dahulu. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Ya, jadi itulah lafaz daripada niat berwudu. Nah, pelafalan niat ini kita lafalkan atau kita niatkan bersamaan ketika kita membasuh atau pada basuhan wajah yang pertama. Jadi mohon maaf ya. Jadi ketika kita membasuh wajah yang pertama, ya pada basuhan kita atau air itu dan tangan kita menyentuh bagian muka ini yang pertama, yang bagian atas. Nah, itu juga ketika kita melafalkan niat tersebut. Jadi ketika basuhan yang pertama ya seperti ini ya, kemudian kita juga melafalkan nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Itu sampai selesai ya. Sampai selesai membasuh muka, selesai pula niatnya. Nah, wudu itu dilakukan disunahkan secara 3 kali seperti itu. Tapi untuk niatnya cukup di niat yang pertama ya. Jadi basuhan yang pertama itu dibarengan dengan niat. Untuk basuhan yang selanjutnya, yang kedua dan yang ketiga, itu cukup membasuh saja. Nah, untuk bagian-bagian yang harus dibasuh itu yang mana? Nah, untuk bagian muka yang dibasuh ya, jadi teman-teman semua ya, itu mulai dari area tumbuhnya rambut. Di muka itu ada area tumbuhnya rambut di sini ya. Mulai dari sini ya, atas, kemudian ke samping kanan dan juga kiri ya. Kemudian sampai ke bawah hingga di bawah janggut ya, seperti itu. Nah, di sini jadi semua ini harus terbasuh ya.
anggota luar ini harus terbasuh, entah itu nanti kelopak mata ataupun bibir, kemudian yang lainnya di sini, ini semua harus terbasuh. Nah, mungkin apabila ada mungkin dari teman-teman semua atau dari keluarga teman-teman yang punya keluarga yang agak brewoknya agak banyak, nah itu cukup di istilahnya di sela-sela gitu ya, kayak dipijat seperti itu. Nah, itu cara berwudu ketika kita mempunyai brewok. Tapi ketika tidak punya brewok, seperti biasa yang saya jelaskan seperti tadi. Itu ya. Itu kita sudah masuk ke rukun yang pertama sekaligus rukun yang kedua. Kemudian kita lanjut ke rukun yang ketiga, yaitu membasuh kedua tangan. Ya, membasuh kedua tangan mulai dari ujung jari sampai ke siku. Nah, jadi caranya seperti apa ya? Kita praktekkan juga ya. Di sini mohon maaf saya akan membuka sedikit lengan baju saya ya. Jadi ya mulai dari ujung daripada jari kita, telapak jari kita sampai menuju ke sikut. Ya, siku ya, siku atau disunahkan atau afdoliyahnya itu sampai lebih dari siku itu sendiri. Jadi seperti ini ya. Jadi misalkan air keran ya, atau mungkin yang ada bak besar seperti itu. Nah, itu cukup ya dialirkan di seperti ini ya. Jadi mengalir seperti ini. Tapi terkadang di masyarakat itu yang terjadi justru kadang dari siku ya, dari siku malah turun ke bawah. Itu bagaimana? Tidak apa-apa. Itu tidak akan mempengaruhi sah tidaknya. Karena ini hanya afdoliyahnya sekali lagi. Apa itu afdoliyah? Keutamaannya saja. Yang penting mulai dari ujung daripada jari-jari kita ini sampai dengan siku ya, ini terbasuh dengan sempurna, seluruhnya merata. Jadi ya kalau siku berarti dilebihkan sedikit. Begitu juga yang tangan kanan ya. Jadi dibasuh tiga seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu membasuh atau mengusap ya. Dalam mazhab Syafi'i itu mengusap sebagian kepala. Ya, tapi untuk mazhab Maliki kalau tidak salah itu membasuh seluruh bagian kepala seperti itu. Nah, saya mohon maaf saya copot juga ini peci saya ya. Jadi ketika membasuh sebagian dari kepala kita ini ya, itu bebas karena ini sebagian ya, bisa mungkin di samping sini atau mungkin di bagian atas atau mungkin di belakang, itu tidak apa-apa selagi itu masih dalam anggota bagian daripada kepala seperti itu ya. Jadi terserah, misalkan memang rambutnya ini baru saja dikasih minyak rambut, nah takut minyak rambut ini nanti luntur, nah maka itu bisa dibasuh di bagian yang tidak ada minyak rambutnya. Misalkan minyak rambutnya ini hanya di atas ini ya, di bagian samping sini nggak ada, itu wudunya di sini saja, tidak apa-apa. Karena sudah cukup membasuh sebagian atau mengusap sebagian daripada kepala. Seperti itu ya. Kemudian yang kelima selanjutnya yaitu membasuh kedua kaki mulai dari ujung jari lagi sampai dengan mata kaki. Seperti itu ya. Ini mohon maaf saya juga ingin mempraktekkan supaya teman-teman semua di sini bisa memahami secara menyeluruh seperti itu ya. Jadi mohon maaf ya. Jadi di sini ya, ini jadi mulai sama seperti kasus kita ketika membasuh tangan, yaitu mulai dari jari-jari daripada kaki ini kita basuh sampai mata kaki. Nah, mata kaki itu di sini ya, mata kaki ya. Mata kaki dibasuh sampai ke mata kaki. Jadi kalau tidak sampai mata kaki ya tidak sah. Tapi kembali lagi yang dipraktekkan di masyarakat itu rata-rata mulai dari mata kaki ke jari-jari. Apakah sah? Tetap sah. Karena sekali lagi ini hanya alhamdulillah, hanya keutamaannya saja. Gitu. Jadi lebih baik itu dari karena terkadang lebih mudah dari mata kaki. Nah, seperti itu ya. Jadi kita basuh secara merata sampai untuk kesunahnya 3 kali. Gitu ya, sampai merata semuanya. Ya. Itu yang kelima. Kemudian yang terakhir yaitu ada namanya tertib. Tertib itu apa? Tertib ini bahasa Arab yang sudah menjadi resapan juga di dalam bahasa Indonesia yang artinya runtut atau bahasa Jawa itu urut-urut seperti itu ya. Jadi runtut mulai dari awal tadi ya, niat bersamaan dengan membasuh wajah,
kemudian sampai dengan yang terakhir yaitu membasuh kedua kaki kita. Jadi tidak boleh ketika kita berwudu kemudian baru membasuh muka, kemudian tiba-tiba membasuh kaki. Setelah membasuh kaki, membasuh tangan, setelah tangan baru kepala, setelah kepala baru niat. Nah, ini tidak boleh. Ini kacau nanti. Jadi syaratnya harus tertib. Jadi niat bersamaan dengan membasuh wajah, kemudian membasuh kedua tangan, setelah itu mengusap sebagian daripada kepala, kemudian membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan kemudian dilakukan dengan tertib. Ya, seperti itu. Ya seperti itu sedikit penjelasan dan praktek daripada cara berwudu yang baik dan benar. Pak, insya Allah ini salah satu cara wudu yang baik dan benar. Apabila mungkin ada satu praktek yang kurang pas di dalam kehidupan sehari-hari kita, mungkin itu hanya khilafiyah. Sekali lagi, adanya ajaran fikih ini banyak sekali perbedaan yang ada. Ya, seperti itu ya. Teman-teman yang kami muliakan ya, mungkin cukup ini saja yang bisa kami sampaikan untuk kajian kita pada hari ini. Mungkin kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Entah itu nanti kita akan membahas bab thaharah lagi atau mungkin bab yang lain sebagainya. Seperti itu ya. Teman-teman yang kami muliakan, mungkin cukup itu untuk hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.